Deretan mobil ini beneran gak laku di Indonesia, bahkan penjualannya bisa dihitung dengan jari. Jumpa lagi dengan Mechanic Adventure yang selalu memberikan informasi seputar otomotif. Pertama, Mitsubishi Eclipse Cross. Dalam data wholesale yang dicatat Gaikindo, Mitsubishi Eclipse Cross tercatat nihil penjualan pada Januari 2022. Sebagai catatan, penjualan 0 unit Mitsubishi Eclipse Cross itu sudah terjadi sejak Juli 2021 sampai Januari 2022. Data penjualan di atas merupakan data wholesale atau penjualan dari pabrik ke dealer. Untuk data detail, retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen tidak tersedia. Untuk OTR Jakarta Mitsubishi Eclipse Cross dijual dengan harga 493,75 juta. Selanjutnya, ada beberapa mobil yang hanya terjual 1 unit selama sebulan. Pada Januari 2022, mobil yang tercatat terjual hanya 1 unit saja, antara lain Mazda CX-30. Padahal mobil ini dinobatkan sebagai mobil paling cantik di Jepang. Mazda CX-30 2022 kini hadir dengan sistem penggerak all-wheel drive atau AWD sebagai standar. Dampaknya harga mengalami kenaikan. Setidaknya ada 8 varian CX-30 2022 yang ditawarkan oleh Mazda untuk para konsumennya. Harga OTR Jakarta untuk Mazda CX-30 2022 mulai dari 536,6 juta. Lalu mobil berikutnya, penjualannya hanya 1 unit, yaitu Nissan Leaf. Nissan Leaf merupakan mobil listrik yang diperkenalkan oleh Nissan pertama kali pada tahun 2010. Hingga saat ini sudah ada 2 generasi Nissan Leaf di dunia dan terjual hingga 500.000 unit secara global di 59 negara. Generasi kedua Nissan Leaf tentu saja telah mendapatkan penyempurnaan dibanding generasi sebelumnya, terutama untuk baterai dan jarak tempuhnya. Saat ini Nissan Leaf dijual dengan harga 679 juta untuk wilayah Jabodetabek. Bernasib sama, Tata Super Ace terjual 1 unit. Tata mulai dikenal di seluruh dunia setelah mereka mengumumkan produksi Nano yang merupakan mobil penumpang termurah di dunia. Namun setelah mobil penumpang, perusahaan juga membangun LCV dan truk dan beberapa model bahkan dijual secara global. Tata Super Ace memiliki kapasitas kargo 1 ton penuh dan dek pemuatan terpanjang di kelasnya. Untuk OTR Jakarta, Tata Super Ace dijual dengan harga 123,9 juta. Selain itu, nasib kurang beruntung juga dialami Isuzu MU-X karena hanya terjual 1 unit saja dalam sebulan. Di akhir tahun 2021 kemarin, Isuzu meluncurkan produk terbarunya yaitu Isuzu MU-X. SUV medium ini sudah juga meluncur di beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Australia. Generasi MU-X terbaru ini bisa dibilang ditunggu-tunggu penggemar Isuzu di Indonesia. Mulai dari mesin baru 1900 cc diesel dengan turbo ditambah berbagai fitur keselamatan canggih yang disematkan. Di Jakarta, Isuzu MU-X dibanderol dengan harga 459 juta sampai 509 juta. Ada juga yang hanya terjual 2 unit. Volkswagen Polo mencatatkan penjualan sebanyak 2 unit selama 1 bulan pertama di tahun 2022. Pabrikan asal Jerman ini mengemas 2 produknya ini dengan fitur beragam serta mumpuni. Selain mengunggulkan desain bodi mungil non-lincah, kemampuannya juga diimbangi dengan mesin 4 silinder berkapasitas 1197 cc. Terlepas dari itu, jika menyinggung masalah harga, nampaknya harga Volkswagen Polo tergolong terjangkau loh mas bro. Di Jakarta,
Volkswagen Polo dibanderol dengan harga 315 juta. Selanjutnya, mobil yang hanya terjual 3 unit antara lain Mazda CX-9 dan Mazda 3. Harga Mazda CX-9 untuk wilayah Jakarta mulai 849 juta tipe terendah sampai 998 juta untuk tipe tertinggi. Sementara untuk Mazda 3 hanya dibeli dengan harga 521 juta buat wilayah Jakarta. Mobil berikutnya yang nasibnya kurang beruntung yaitu DFSK Glory 1 Auto karena hanya terjual 4 unit saja. Mobil ini masih termasuk ke dalam jajaran Glory Series bersama dengan 560 dan 580, tapi secara ukuran sedikit lebih besar dari keduanya. DFSK Glory 1 Auto 2022 ini dijual dengan harga sekitar 360 juta saja. Kabar mengejutkan produk dari Toyota yaitu Toyota CHR Hybrid. Di awal tahun ini Toyota CHR Hybrid hanya terjual 7 unit. Toyota CHR Hybrid yang merupakan mobil berjenis Sport Utility Vehicles atau SUV berisi 5 kursi penumpang ini memiliki tampilan yang memukau dengan kesan sporty dan futuristik. Keunggulan Toyota CHR Hybrid terletak pada sisi eksteriornya yang sangat elegan, cocok untuk Anda yang maskulin. Konsep desain interior mobil Toyota CHR Hybrid 2022 juga terlihat mewah dengan kombinasi warna black dan licorice brown. Terdapat fitur-fitur canggih dan mesin dengan performa yang responsif, sehingga Anda akan merasakan kenyamanan yang lebih ketika berkendara dengan Toyota CHR Hybrid bertransmisi CVT ini. Harga dari mobil ini dibanderol untuk OTR Jakarta mulai dari 563 juta. Produk Toyota lain yang nasibnya kurang beruntung yaitu Toyota Sienta, karena mobil ini hanya terjual 8 unit. Generasi kedua Sienta sejatinya sudah ada sejak 2015 di Jepang dan baru meluncur ke Indonesia 1 tahun setelahnya. Berumur 6 tahun tanpa adanya pergantian generasi tentu membuat calon konsumen merasa bosan. Padahal di negara asalnya Sienta termasuk mobil terlaris Toyota. Toyota sepertinya mengerti masalah ini dan dengan cepat melakukan ubahan di beberapa sektor yang menjadi kekurangan Sienta. Begitulah menurut bocoran yang kami terima melalui media otomotif di Jepang. Harga Sienta sekarang dibanderol mulai dari 310,2 juta untuk KTP DKI. Mobil berikutnya yaitu Mazda 6 Elite Estate. Mobil ini hanya terjual 8 unit saja di awal tahun 2022. Mobil ini dijual untuk wilayah ibu kota Jakarta sebesar 639,9 juta saja. Dan yang terakhir adalah DFSK Gelora yang terjual hanya 9 unit saja. Gelora mengisi segmen kendaraan komersial ringan berjenis blind van. Ya, seperti yang kita tahu, segmen ini didominasi oleh Daihatsu Grand Max. Memang sepertinya agak sulit untuk mendobrak hegemoni van asal Jepang tersebut. Namun DFSK terkesan tak gentar. Hal tersebut terbukti dari keberanian pabrikan untuk menyodorkan 2 jenis mesin pada Gelora, mesin bensin dan full elektrik, mobil listrik dengan nama Gelora E. Untuk DFSK Gelora sendiri dibanderol dengan harga 169 juta hingga 199 juta untuk mesin bensin.